aspek materi selanjutnya yaitu uji ANOVA. Jadi kepanjangannya ANOVA ini Analysis of Variance. Ini merupakan pengujian dengan menganalisis variansnya. Jadi kalau di uji T yang digunakan itu jumlah sampelnya itu 1 atau maksimal 2 sampel. Nah, kalau di uji ANOVA, sampel atau variabel yang digunakan itu lebih dari 2. Jadi uji ANOVA ini dibagi menjadi 2, yaitu uji ANOVA satu arah dan uji ANOVA dua arah. Untuk uji ANOVA satu arah digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata lebih dari 2 variabel yang bersifat bebas satu sama lain. Contoh dalam pengoperasian SPSS adalah sebagai berikut. Nah, misalkan peneliti akan menguji efek dari 3 macam obat penurun tekanan darah. Oleh karena itu, pasien dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan merek obat yang diminum, yaitu pasien peminum obat merek A menjadi kelompok pasien 1, obat merek B menjadi kelompok pasien 2, dan obat merek C menjadi kelompok pasien 3. Nah, contohnya seperti ini. Di sini kita akan melakukan pengujian. Yang pertama yang harus kita masukkan adalah variabel tentang tekanan darahnya dulu. Nah, silakan dimasukkan di sini variabel tekanan darah. Jangan lupa ketika menulis di sini menggunakan underscore ya, underscore yang ini jangan menggunakan spasi. Nah, ketika menggunakan spasi di bagian tekanan darah ini nanti dia nggak bisa, jadi harus menggunakan underscore. Nah, masukkan variabel tekanan darah, lalu masukkan variabel kelompok pasien. Untuk pengukurannya kurang lebih yang pertama yaitu tekanan darah di scale, dan yang kelompok pasien yaitu di nominal. Nah, hampir sama dengan yang uji beda kemarin. Untuk yang values-nya itu kita isi. Nah, tadi kan yang kelompok yang obat A itu kelompoknya 1, obat B itu 2, dan yang tip C itu 3, kelompok pasien 3. Nah, itu dimasukin semua. Nah, kalau sudah teman-teman bisa masukkan datanya. Datanya ada di modul praktikum. Lalu setelah itu dicek di sini dari kelompok pasiennya, lalu dicek juga data tekanan darahnya. Nah, kalau sudah, kita coba analisis ANOVA-nya. Yang pertama kita pilih analyze, lalu pilih compare means, pilih yang one way ANOVA. Jadi kita yang coba yang ANOVA satu arahnya tadi ya. Lalu dimasukkan yang tekanan darahnya di kotak faktornya. Tekanan darah yang di dependent dan kelompok pasiennya di faktornya. Karena kan yang akan kita teliti tekanan darahnya, lalu yang variabelnya tadi yang akan kita bedakan yaitu kelompok pasiennya. Kalau sudah, diklik option, lalu centang pada deskriptif dan homogenitif varian test. Nah, centang 2 ini, setelah itu continue, dan kita akan klik di post hoc-nya ini. Post hoc-nya ini kita pilih yang di equal variance, assume equal, dan kita pilih Bonferroni dan Tukik.
signifikansinya pada default system itu adalah 0,05. Kita continue aja. Kita coba untuk analisisnya apakah hasilnya sama. Ya, kurang lebih hasilnya sama dengan di modul. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Dari analisis tadi saya ulangi sedikit. Jadi yang pertama itu isi dulu tekanan darah, variabel tekanan darah dan kelompok pasien. Nah, itu di bagian variable view, bukan di data view. Nah, di kelompok pasien ini values-nya itu jangan lupa diisi ada 3, yaitu A untuk kelompok 1, E1 untuk kelompok yang minum jenis A, 2 untuk B, 3 untuk C, lalu di OK. Kalau yang lupa caranya di values-nya diisi 1, lalu labelnya diisi A gitu. Setelah itu di add. Nanti sampai ada 3 ini. Nah, ketika selesai kita kembali ke data view, lalu diisi semua datanya, tekanan darah dan kelompok pasien. Nah, setelah diisi, analyze, compare means, lalu yang one way ANOVA. Jangan lupa yang tekanan darahnya masukkan dependent dan faktornya untuk kelompok pasiennya. Terus setelah itu dipilih option descriptive dan homogeneity, lalu untuk passwordnya Bonferroni dan Turki. Kalau sudah di OK dan hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini ada banyak table ya, ada beberapa table yang akan teman-teman temukan. Yang pertama deskriptif, karena tadi kita menggunakan atau kita mencentang bagian deskriptif. Nah, di sini bisa dilihat deskriptif itu ada menjelaskan pasien A, B, dan C. Nah, ada 3 ya, ada 3. Di sini bisa dilihat juga means-nya atau rata-rata. Rata-ratanya itu berapa? Pasien A, pasien B, dan pasien C itu berapa? Datanya untuk yang pasien A itu 125, pasien B 125, dan C 152. Nah, jadi sini dari rata-ratanya bisa kita lihat bahwa pasien C ini rata-ratanya lebih tinggi untuk yang kelompok pasien C dibanding dengan pasien A dan pasien B. Ini untuk deskriptifnya. Selain rata-rata kita juga bisa lihat standar deviasinya berapa, standar errornya berapa, minimum dan maksimumnya berapa. Lalu tes homogenitas dari variansnya. Nah, karena ANOVA ini seperti yang kita bahas di awal tadi adalah analysis of variance atau analisis dari varians, maka kita juga harus lihat di bagian tes homogenitas dari variansnya dulu. Nah, cara interpretasinya gimana untuk yang bagian ini? Cara ini kita akan menguji kesamaan homogennya. Nah, ini menjadi salah satu syarat untuk uji ANOVA satu arah. Jadi ini jadi syarat untuk uji ANOVA satu arah ketika mempunyai varian yang sama. Nah, caranya adalah membandingkan nilai signifikansi pada SIG ini, SIG,
ini dengan nilai signifikansi yang digunakan. Nah, biasanya kita akan menggunakan nilai signifikansi 0,05 ya. Tadi kan udah ada di di optionnya tadi, nilai signifikansinya itu ada 0,05. Nah, jadi untuk menguji varians apabila signifikansinya lebih dari 0,05, nah maka itu datanya mempunyai nilai varians yang sama. Nah, ini signifikansinya lebih dari 0,05 atau 0,708. Sedangkan kalau dia lebih kecil, nanti artinya itu ada memiliki varians yang berbeda. 0,708, nah ini kan lebih besar daripada 0,05, dan jadi kita bisa simpulkan bahwa data kita sudah bisa memenuhi syarat untuk melakukan uji ANOVA. Lalu kita lihat hasil dari ANOVA-nya sendiri. Di sini untuk tekanan darah ada between groups dan within groups dan totalnya. Lalu ada degree of freedom dan ada nilai tingkat signifikansinya. Untuk interpretasi bagian ANOVA ini kita melihat dulu di bagian hipotesisnya ya, sama kayak kemarin kita untuk yang di tes itu. Yang pertama untuk H0-nya. Nah, di sini H0-nya adalah rata-rata tekanan darah orang peminum obat A, obat B, dan obat C adalah sama. Sedangkan H1-nya rata-rata tekanan darah peminum obat A, B, dan C adalah tidak sama atau ada perbedaan. Jadi H0-nya adalah sama atau tidak ada perbedaan, dan H1-nya adalah sama atau berbeda, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk melihat yang mana yang diterima di ANOVA ini, syarat agar diterima atau enggaknya itu adalah yang pertama, ketika nilai signifikansinya, signya ini lebih besar daripada 0,05, jadi H0-nya itu nanti diterima. H0-nya tadi kan rata-rata tekanan darah peminum obat itu sama, jadi semua A, semua B, semua C itu sama. Jadi kalau ini lebih besar daripada 0,05 itu sama. Jika lebih kecil daripada 0,05 maka H0-nya ditolak. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi dari yang kita lihat di sini hasil signifikansinya ini kan 0,001. Nah, itu kan lebih kecil daripada 0,05. Jadi kesimpulannya adalah H0 ditolak, atau bisa kita sebutkan juga bahwa rata-rata tekanan darah orang peminum A, B, dan C itu adalah tidak sama atau berbeda, terdapat perbedaan. Jadi tadi kan kita awalnya ingin mengetahui kelompok A, B, dan C itu dengan meminum 3 obat yang berbeda. 3 obat yang berbeda itu apakah memberikan perbedaan terhadap penurunan tekanan darah. Nah, setelah kita uji ANOVA, berarti kan hasilnya tadi rata-ratanya itu tidak sama, berarti hasilnya adalah ada perbedaan. Jadi dengan kata lain, jenis obat ini A dan B dan C itu dapat memberikan efek pada tekanan darah karena terdapat perbedaan itu ya. Karena ada perbedaan dari kelompok pasien itu. Nah, itulah kurang lebih untuk yang bagaimana cara menganalisis ANOVA. Selanjutnya kita juga tadi melihat ada yang post hoc testnya juga ada, itu masuk di bagian ini. Kalau teman-teman lihat di multiple comparison,
Nah, bagian ini digunakan untuk mengetahui variabel mana yang memiliki variabel mana yang memiliki perbedaan yang signifikan, seperti itu. Jadi cara analisisnya adalah dengan melihat bintangnya ya, atau bintangnya pada kolom mean difference. Ini apakah ada bintangnya di sini? Karena di bintang ini dibaca di bawah kolom bawah, the mean difference is significant at level 0,05. Jadi dia ketika signifikan dari 0,5 dia akan dikasih bintang. Jadi hasil Turki HSD atau Bonferroni di sini menunjukkan bahwa tekanan darah pasien A dan B adalah 0,0 signifikansinya. Dia ada bintang ini 0,0 sekian. Jadi dia ada bintangnya, lalu di Bonferroni juga ada. Lalu yang bagian bawah yaitu ada perbedaan tekanan darah. Ini tekanan darah. Nah, ini ada 3 kelompok pasien, yaitu A, B, dan C. Kelompok pasien A, B, dan C. Sini bisa dilihat subset alfanya 0,05. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau output sebelumnya digunakan untuk mencari variabel mana yang punya perbedaan mean, maka yang output homogeneous subset ini digunakan untuk mengetahui sampel atau variabel mana yang punya perbedaan tidak terlalu signifikan. Nah, caranya lihat di bagian kolom subset. Nah, pada tabel ini kolom subset 1 itu ada 2 nilai dari variabel obat A dan B. Nah, di sana berarti tekanan darah peminum obat A dan B tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Sedangkan pasien dengan obat C memiliki perbedaan dengan pasien A dan B, sehingga ada di kolom 2. Nah, yang C ini ada di kolom 2, sedangkan yang A dan B ini ada di kolom 1. Kurang lebih seperti itu. Nah, itulah kurang lebih dari uji ANOVA 2, uji ANOVA 1 arah. Uji ANOVA 1 arah yang lebih seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya review sedikit dari awal. Nah, jadi uji ANOVA 1 arah ini adalah uji untuk melihat perbedaan. Simpelnya adalah kita akan melihat perbedaan rata-rata, sama kayak kemarin. Itu kan perbedaan untuk t-test itu rata-rata, cuman untuk t-test itu kan ada dua sampel aja. Nah, untuk yang ANOVA ini bisa menggunakan lebih dari 2 sampel. Nah, contohnya kita pada kali ini menggunakan 3 sampel. 3 sampel pada 3 kelompok pasien. Nah, setelah ini ada kelompok pasien 1, kelompok pasien 2, ada kelompok pasien 3. Nah, di situ yang akan kita lakukan adalah menganalisisnya. Caranya kurang lebih seperti tadi. Oh, sorry, tadi tidak lihat ininya ya. Nggak muncul ya, sorry. Nanti di rekamannya insya Allah muncul. Saya bagikan coba. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini nggak muncul tadi ya, sorry ya. Nah, ini
teman-teman bisa lihat di modul juga sih tadi, cuman karena nggak muncul. Kurang lebih hasilnya kan seperti ini udah muncul ya. Nah, ini hasil deskriptifnya, bisa teman-teman lihat di sini. Kurang lebih seperti yang saya jelaskan tadi sih. Caranya yang paling utama adalah kita melihat H0 dan H1-nya dari nilai signifikansinya ini, signifikansi dari ANOVA-nya. Nah, itu untuk cara singkat untuk melihat apakah terdapat perbedaan dari 3 obat itu atau tidak. Kita lihat dari ANOVA-nya, nilai signifikansinya yang tadi saya jelaskan. Nah, itu apakah dia lebih kecil daripada tingkat signifikansi atau lebih besar dari tingkat signifikansinya. Kurang lebih gitu. Untuk yang deskriptifnya seperti tadi, kita cuma melihat means-nya aja. Di sini ada rata-ratanya, di mana rata-rata C itu lebih besar daripada rata-rata A dan B. Untuk yang deskriptifnya nanti bisa teman-teman deskripsikan sendiri. Lalu yang tadi kita bahas tentang tes homogenitas dari variasinya, itu yang di sini ya, cara melihat signifikansinya yang di sini. Lalu untuk yang di ANOVA-nya itu lihat signifikansinya di bagian sini. Tadi ANOVA-nya caranya adalah, jadi H0-nya adalah rata-rata tekanan darah peminum obat A, B, dan C sama, sedangkan H1-nya adalah rata-rata tekanan darah peminum obat A, B, dan C tidak sama atau ada perbedaan. Jadi signifikansi ketika lebih besar daripada 0,05, dia H0-nya diterima atau rata-ratanya adalah sama. Sedangkan apabila dia lebih kecil daripada 0,05, maka H0-nya ditolak. Di sini kan lebih kecil daripada 0,05. Karena hasilnya di sini signifikansinya 0,001. Jadi H0-nya ditolak. Atau bisa kita sebut juga bahwa di sana ada perbedaan itu. Jadi gitu kesimpulannya, di sana ada perbedaan antara peminum obat dari kelompok A, kelompok B, dan kelompok C tadi. Nah, dari 3 obat penurun darah tadi gitu. Logiknya seperti apa? Logiknya adalah dari tekanan darah kita teliti apakah ada rata-rata penurunan atau enggak sih dari 3 jenis atau 3 kelompok tadi. Nah, setelah diteliti menunjukkan bahwa nilai signifikansinya itu lebih kecil daripada 0,05. Jadi di sana ada perbedaan, kurang lebih seperti itu. Untuk yang multiple comparison singkat aja karena waktunya sudah mau habis. Ini kita melihat dari Turki HSD dan Bonferroni, itu ada, kita lihat mana yang ada bintang-bintangnya, itu aja. Karena yang ada bintangnya ini dari by system udah dijelaskan bahwa yang ada bintangnya itu adalah signifikan pada tingkat 0,05. Sedangkan yang paling bawah yaitu homogeneous subset. Ini kita bisa lihat di situ ada yang di sebelah kiri subset 1 dan ada yang sebelah kanan subset 2. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Sisanya bisa nanti akan saya kirimkan tapping atau rekaman untuk hari ini buat teman-teman di Google Classroom. Sejauh ini bagaimana, ada pertanyaan, harapannya bisa mengikuti ya, bisa dicoba juga. Nah, setelah ini silakan dicoba teman-teman, sama seperti minggu kemarin, dicoba lalu di screenshot hasilnya, setelah itu bikin analisis sederhananya aja gitu.
rame ya kalau jam 9 ya. Jadi minggu depan ya jam 9 aja berarti. Kemarin kalau jam 7 ada yang datang cuma berapa orang, 10, 6. Oke, ya ada pertanyaan? Gimana nih, nggak ada pertanyaan? Mas Dira, enggak? Cukup clear ya. Halo Mas, apa kabar? Di VP masih di VP libur nggak? Nggak libur lah ya. Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan aja ya. Kita cukupkan sampai ketemu minggu depan. Kita masih ada tulis ANOVA, nanti saya akan coba usahakan untuk kirimkan